Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buhori, berasal dari kelas IPA 2B. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester tafsir. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, baca Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 5 dan terjemahkan kata per kata. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawla thaqila. Baik. Ayat pertama, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuha, wahai al muzammil, orang yang berselimut. Jadi dalam konteks ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kedua, kumil laila illa qalila. Kum itu fi'il amr, dirikanlah, bangunlah. Kenapa jadi mi? Dikarenakan itisoli baina sakinain, dia berjumpanya dua sukun. Alaila, malam, illa, kecuali, walaupun, qalila, sedikit. Jadi dirikanlah malam walaupun sedikit. Maksudnya sembahyanglah, bangunlah untuk sembahyang di malam hari walaupun sedikit. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu yaitu separuhnya, awingkus ataupun kurang, minhu dari itu sedikit. Jadi yaitu separuhnya ataupun kurang dari itu sedikit. Aujid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat yang keempatnya. Aujid ataupun lebih, alaihi dari seperdua itu. Warattili dan bacalah Al-Qur'ana, Al-Quran, tartila dengan perlahan-lahan. Jadi disuruh membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan supaya yang membaca dan mendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesan-pesan yang ada. Baru inna, sesungguhnya, sanulki, kami akan menurunkan, alaika, kepadamu, qaula tsaqila, perkataan tsaqila yang berat. Jadi sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Yang dimaksud perkataan yang berat di sini yaitu diturunkannya tentang kewajiban dan larangan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan makna kandungan Quran surah Luqman 12 sampai dengan 15. Baik, kita mulai dari ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi pada ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Yaitu apa? Yaitu tentang berupa perasaan yang halus, akal pikiran dan kearifan dalam menyampaikan pengetahuan yang hakiki serta jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Bagaimana jalan menujunya? Jadi inti dari 12 saya sebutkan itu tentang hikmah dari bersyukur. Jadi jika kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, maka kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita dan bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki itu. Kita lanjut ke ayat 13. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi pada ayat ini, Luqman itu berkata kepada anaknya, berikan wasiat, apa maksudnya nasihat gitu. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan hal yang lainnya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Jadi di sini hikmahnya itu yang bisa kita ambil itu adalah orang tua harus memberitahu anaknya bahwasanya tidak boleh mempersekutukan Allah. Karena Allah itu khalik kita, pencipta kita.
sedangkan kita adalah hambanya. Lanjut ke ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Jadi pada ayat ini Allah tuh memerintahkan agar manusia itu berbakti kepada orang tuanya. Jadi kemahnya itu supaya setiap anak, setiap manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita selagi itu baik untuk kita, ya. Tapi jika itu telah mempersekutukan Allah, itu kita tidak boleh lagi mengikutinya. Nah, wa fisaluhu hamal su'umuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasannya kita itu harus berbakti kepada ibu tuh kenapa? Karena ibu tuh telah mengandung dan menyusui kita selama 2 tahun penuh. Dari situ kita mengetahui bahwasannya bagaimana besarnya gitu ya pengorbanan seorang ibu gitu, baik secara jasmani ataupun rohani. Baru yang ayat ke-15 yang terakhir, wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai dengan akhirnya. Jadi di ayat yang ke-15 nih kita mengetahui bahwasannya itu seorang anak itu tidak boleh menaati perintah orang tuanya jika untuk menyekutukan Allah. Jika untuk menyekutukan Allah. Tapi selain menyekutukan Allah, kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita dan menemani mereka itu dengan secara ma'ruf gitu. Baik. Lanjut ke soal nomor 3. Terjemahkan ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Fama kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amum miskin fama tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Jadi ayat yang pertama itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Baru di Quran surah Al-Baqarah ayat 184 itu artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka gitu kan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik. Sekarang masuk ke soal nomor 4. Sempurnakanlah dan jelaskan makna kandungan ayat di bawah ini. Al-Hajju A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Fama faradu fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa tajawwadu fa inna khairaj jadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Oke, jadi yang dimaksudkan dari surah Al-Baqarah ayat 197 ini yang tentang haji, yaitu musim haji itu adalah pada musim-musim yang dimaklumi gitu, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.
Dah, jadi barang siapa yang mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, ya rofas, yaitu perkataan yang menimbulkan birahi, perbuatan yang tidak senonoh ataupun hubungan seksual. Jangan pula berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji, meskipun bukan pertengkaran yang dahsyat. Nah, karena haji itu adalah bulan yang penting gitu ya. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah itu mengetahuinya. Nah, Allah mengetahui yang tersembunyi. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Semua yang terjadi di langit dan di bumi berada dalam pantauannya. Bawalah bekal untuk memenuhi kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan konsumsi gitu, dan akomodasi selama tanah suci. Jadi intinya haji ini yaitu ashurul ma'lumat, bulan yang penting. Dah faman farada fihinal hajja fala rafasa. Jadi ketika kita pada bulan itu barang siapa melaksanakan haji, janganlah kalian melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Rafas, yang perkataan jorok, pesuko, jadi orang fasik, jidal, pertengkaran dalam haji itu jangan. Wa ma taf'alu min khairim ya'lamullah. Karena sungguhnya Allah itu mengetahui gitu. Apapun yang kita lakukan tuh Allah mengetahui. Wa tajawwadu fa inna khairal jad taqwa. Maka berlomba-lombalah, tajawwadu, tingkatkanlah apa yang kita tingkatkan? Takwa, karena fahina khairal jadi sesungguhnya bekal yang paling bagus yang kalian bawa itu katanya kan adalah takwa. Begitu. Mungkin untuk hal ini cuman sampai di sini saja. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah perkataan ketika menyampaikan.